Kita kembali ke Bang Rismon. Bang Rismon, tadi dikatakan oleh pihak kepolisian bahwa sudah mengirimkan surat penangkapan. Tapi yang terpenting saya ingin katakan bahwa siapapun yang bermain di dalam kasus ini, baik oknum aparat ataupun oknum-oknum yang berada di belakang Jokowi, akan saya hadapi sampai titik darah penghabisan. Nah, ini namanya lelucon penersangkaan seseorang tanpa ada alat bukti. Hey bro, saran saya sebelum kamu merilis VT, kamu belajar dulu ya. Kamu cari data dulu, karena saya lihat kamu terlalu idiot, terlalu goblok, terlalu tolol ya dengan pernyataanmu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang Rismon ya, yang tiba-tiba saja terkaget-kaget setelah mendengar kabar bahwa dirinya ya atau pihak kepolisian ya sudah mengirim surat perintah penangkapan atas dirinya. Makanya Tamon, jangan sok-sokan kau itu ya. Katanya kau tidak takut di penjara. Ini risiko perjuangan. Jangankan di penjara, mati pun saya tidak takut. Tapi kok terkejut kali kau mendengar kabar bahwa pihak kepolisian telah mengirimkan surat penahanan atas dirimu. Selain itu teman-teman ya, juga ada si Samad ya yang tiba-tiba saja koar-koar. Katanya dia akan menghadapi semua pihak yang ada di belakang Jokowi sampai titik darah penghabisan. Sampai modar gitu ya. Iyalah modar aja kalau begitu ya, biar Indonesia ini gak gaduh, biar Indonesia ini aman. Tapi biasanya orang yang sok-sokan seperti ini teman-temannya itu gak sesuai gitu loh. Nanti ujung-ujungnya playing victim ya kan, kriminalisasi, aduh. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Tapi yang terpenting saya ingin katakan bahwa siapapun yang bermain di dalam kasus ini, baik oknum aparat ataupun oknum-oknum yang berada di belakang Jokowi, akan saya hadapi sampai titik darah penghabisan. Oleh karena itu sekali lagi buat teman-teman media, YouTuber, podcaster, siapa nih? Si Michael Sundaga, Nurdi Notiansa, Rido dan lain sebagainya, dan teman-teman yang ada di sini, para YouTuber, para podcaster dan media, sekali lagi saya minta bahwa dengan dimasukkannya nama para podcaster, jangan menjadi kendor kalian ya. Nggak usah, anggap biasa, anggap ini tidak ada apa-apanya ya. Kalaupun misalnya suatu ketika nanti ada yang terpeleset, ada yang jadi tersangka, itu biasa saja. Ini apa tuh? Resiko bagi perjuangan kita. Pak Roy Suryo sudah pernah di penjara. Saya pikir apa yang dialami sekarang ini bagian yang sangat kecil dalam kehidupannya. Saya pun juga sudah pernah mengalami kriminalisasi. Jadi sekali lagi ini tidak membuat kendor saya. Tapi yang terpenting saya ingin katakan bahwa siapapun yang bermain di dalam kasus ini, baik oknum aparat ataupun oknum-oknum yang berada di belakang Jokowi, akan saya hadapi sampai titik darah penghabisan. Tolong disimpan teman-teman ya video ini ya. Tolong ditandai ya. Karena suatu saat pasti nanti akan ada orang yang flying victim, macak korban, yang menganggap telah dizolimi oleh Jokowi, yang menganggap bahwa Jokowi itu melakukan ya penzaliman terhadap dirinya. Karena biasanya memang macam kayak gitu, gaya-gayanya sok-sokan di depan, ujung-ujungnya mewek ya kan. Halo. Akan saya hadapi sampai titik darah penghabisan. Ujung-ujungnya ya kan, ujung-ujungnya nanti saudaraku Jokowi, sahabatku. Mat kamu ini ada aja. Lanjut.
Kita kembali ke Bang Rismon. Bang Rismon tadi dikatakan oleh pihak kepolisian bahwa sudah mengirimkan surat penangkapan. Waduh, kaget aku. Teman-teman ya. Teman barusan kita lihat bareng-bareng terkaget-kaget teman-teman ya. Kelojotan ya. Kejang-kejang ya. Setelah mendengar kabar bahwa pihak kepolisian sudah mengirimkan surat penangkapan atas dirinya. Kenapa harus ditangkap? Ya iyalah, supaya tidak kabur, ya, melarikan diri, ya, tidak menghilangkan barang bukti, tidak mengulangi perbuatannya. Lanjut. Nah, ini namanya lelucon, penersangkaan seseorang tanpa ada alat bukti. Hei bro, saran saya sebelum kamu merilis VT, kamu belajar dulu ya. Kamu cari data dulu. Karena saya lihat kamu terlalu idiot, terlalu goblok, terlalu tolol ya dengan pernyataanmu ini. Kau bilang, apakah kami marah dengan penetapan tersangka Roy Suryo CS? Tidak. Tapi yang lucu ya, bahwa kepolisian itu tidak menunjukkan dua alat bukti. Goblok, tolol kau ya. Memang ya dalam undang-undang itu disebut ya, kepolisian itu harus memiliki dua alat bukti untuk menetapkan seseorang jadi tersangka. Tetapi ingat baik-baik, tidak harus menunjukkan dua alat bukti tersebut ya waktu mereka menetapkan tersangka kepada orang itu. Pakai otakmu ya, belajar di mana kau Pukima ya. Nanti pembuktiannya itu adalah di pengadilan ya. Jadi kau nggak usah kau membuat framing cuap-cuap ya di sini seperti membodohi masyarakat. Saya lihat di PT-mu itu tuh langsung keluar tuh orang-orang tolol semua berkomentar itu. Tidak ada ya undang-undang yang mengatur kepolisian itu harus menunjukkan dua alat bukti itu pada saat mereka menetapkan orang yang tersangka. Tidak ada itu ya. Memang mereka harus memiliki dua alat bukti dan saya yakin mereka sudah memiliki itu ya. Itulah sebabnya mereka mengatakan sampai memeriksa 100 orang saksi dan 20 ya saksi ahli. Pakai otakmu ya. Jangan asal kau berkomentar ya, membuat framing seperti ini. Ya, teman-teman, sebelumnya saya disclaimer dulu ya. Saya disclaimer dari hati yang paling dalam ya. Saya memohon maaf atas kata-kata yang kurang enak didengar, kata-kata yang melanggar norma etika dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat yang barusan kita dengar bareng-bareng ya. Tolong jangan diikuti, itu adalah contoh yang tidak baik ya, skip, tolong jangan diikuti ya. Kenapa saya sajikan? Karena saya sependapat dengan isi komentarnya ya. Jadi tolong dibedakan antara isi komentar dengan diksi yang digunakan dalam berkomentar. Diksi yang digunakan dalam berkomentar banyak kata-kata mutiaranya ya yang tidak sesuai dengan norma etika dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, tolong jangan diikuti. Tetapi isi komentarnya saya sependapat 1000 triliun % ya. Lanjut. Roy Suryo dijadikan tersangka, maka nanti Jokowi harus hadir di pengadilan, harus menunjukkan ijazah aslinya. Enggak seperti itu. Konsepnya enggak seperti itu. Jokowi tidak wajib untuk datang ke pengadilan. Karena apa? Kasus yang dituduhkan terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan itu bukan soal keaslian ijazahnya, tapi soal penyebaran video hoax atau undang-undang ITE. Jadi kalau misalnya memang tidak dihadirkan pun nggak masalah, karena beban pembuktiannya itu ada pada penyidik dan jaksa, bukan pada korban atau pelapor. Dan perlu diketahui juga, dua alat bukti itu lebih dari cukup untuk menjerat Roy dan kawan-kawan ya. Jadi dari UGM sendiri, dari historis akademis Jokowi, serta dari Puslapor Polri yang sudah menganalisis ijazah aslinya, itu sudah menyatakan bahwa itu asli. Makanya udah nggak bisa mengelak lagi, kena itu barang. Sebenarnya dari awal itu juga memang aneh sih. Jokowi nggak dipercaya, oke. Tapi UGM nggak dipercaya, Polri nggak dipercaya. Itu sudah dipertanyakan kewarasan kalian itu. Semuanya tidak dipercaya, itu patut dipertanyakan kewarasan kalian. Kalian hanya percaya dengan diri kalian sendiri dan orang-orang yang semacam mendukung narasi atau tesis yang kalian bangun selama ini. Itu menunjukkan apa? Kalau dalam ilmu psikologi ini namanya bias argumentation gitu ya. Bias itu istilah ya apa namanya ya?
Ya kecenderungan seseorang hanya mengambil ya data, informasi, informan atau responden yang mendukung tesis atau hipotesis yang sebelumnya sudah dia sampaikan gitu loh. Kalau ada data atau ada pendapat, ada informasi yang tidak memperkuat hipotesis dia sebelumnya, maka tidak digunakan, tidak dipercaya. Polri nggak dipercaya, kejaksaan semuanya nggak dipercaya, termasuk Jokowi Ugi yang nggak dipercaya. Yang dipercaya itu omongannya orang-orang sinting yang mengatakan bahwa Gibran itu nggak lulus, UTS insert, itu dipercaya, nggak peduli di siapa yang ngomong, pokoknya mendukung hipotesisnya dia percaya. Itu namanya bias argumentation. Ya, lanjut. Pak Joko Widodo siap-siap kalau Bapak nanti akan sampai ke... Agak lain kawan satu ini. Bergeser kurasa otaknya ini. Karena kebanyakan berkumpul sama emak-emak bengak tukang demo. Takut aku nanti kau ya kan dipakai kan orang tuh kau daster. Sama tuh tudung bunga-bunga. Baru pas kau itu. Laki-laki kau berkawan sama emak-emak bengak tukang demo. Kayak gini modern jadinya. Masa kau bilang ya kan, Pak Joko Widodo siap-siap kalau Bapak nanti akan sampai ke pengadilan. Si Rismon kau suruh siap-siap, bukan Pak Jokowi. Kawan kau itu yang jadi tersangka, bukan Bapak Joko Widodo. Salah nasihati kau ini, makanya gue bilang udah bergeser. Ya otak kau itu, udah tak jelas. Kau bilang kan, Bapak harus datang bawa ijazah asli. Slow aja kalau boncengan, aman lah itu. Terus dibilang dia kan, persiapan jawaban Anda atas pertanyaan-pertanyaan. Si Rismon yang paling banyak pertanyaan nanti, bukan Pak Jokowi. Pak Jokowi sedikit aja pertanyaannya. Nanti yang menjawab pun banyak tuh, UGM. Selesai. Si Rismon baru banyak pertanyaannya. Si Tipa paling banyak lagi. Panci, pokoknya penting orang tuh. Terus kata dia kan, Pak Jokowi harus menjawab, ini foto siapa? Nggak mungkin foto bapak kau, pasti foto Pak Jokowi. Terus kata dia lagi, hurufnya melenceng ke kanan ke kiri. Otak kau yang udah melenceng ke kanan ke kiri, karena banyak kali kau bercampur sama mak-mak bengak. Kata dia, kenapa kertasnya masih baru? Ya Allah ya Rahman. Anakku, cari kawan laki-laki, jangan mak-mak bengak kau ajak berkawan. Udah ku bilang, dikasih orang tuh kau nanti daster, pakai tudung bunga-bunga ya kan, ikut kau sama orang itu. Makin gila aja ya kan. Ini pembenci Pak Jokowi ini, muka-muka sedih semua. Tobat, lakukan tobat. Iya. Jadi si apa namanya itu host Tanya TV ini adalah yang sampai saat ini masih cengar-cengir karena memang dia tidak masuk dalam apa namanya klaster pertama dan klaster kedua ya. Jadi dia sampai saat ini belum ditetapkan sebagai tersangka dan saya tidak mengerti kenapa itu sampai terjadi. Apakah karena yang bersangkutan mengaku sebagai seorang jurnalis ya? Saya juga jurnalis gitu loh ya kan. Saya tingkatnya sama dia. Tapi kalau saya Tanya TV mengaku tingkatannya utama. Tapi dicek di Dewan Pers nggak ada. Kalau saya ada, ya kan, ada di Dewan Pers ada nama saya. Walaupun saya sudah tidak aktif sebagai wartawan media cetak ya selama hampir 10 tahun. Saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Yohana barusan ya kak. Kau semakin lama makin sedeng, makin koplak karena kau salah tempat ya, salah berkawan. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.